Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Putri Adnyani, NIM 180111029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, saya akan membahas dari latar belakang usaha. Desa Tigewase merupakan salah satu desa Baliage yang terletak di sebelah barat Kabupaten Buleleng. Para pemuda dan pemudi juga dapat melestarikan warisan nenek moyang dengan cara belajar membuat anyaman bambu berupa bedeng dan membuat sokasi, yaitu alat yang digunakan untuk persembahyangan, untuk dikenalkan ke wilayah lain, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk dipasarkan. Desa Tigewase, Kecamatan Banjar, sebagai salah satu desa Baliage yang memiliki potensi kerajinan bambu di Buleleng. Sebagai daerah penghasil bambu, membuat sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai pengrajin bambu. Berbagai jenis anyaman yang terbuat dari bambu pun berhasil diciptakan, mulai dari perabotan rumah tangga, keperluan upekare seperti sokasi dan kebun. Namun di tengah modernisasi, perajin desa di Tigewase diharapkan mampu mengikuti tren pasar dengan terus berinovasi dan mengembangkan kerajinan anyaman bambunya. Selain dibutuhkan inovasi pada produk, dibutuhkan pula inovasi dalam melakukan pemasaran guna memperluas pasar dari kerajinan bambu, utamanya kerajinan kebun ataupun sokasi tersebut. Yang selanjutnya, saya akan membahas gambaran umum potensi usaha. Yang pertama adalah peluang usaha. Penampilan kini menjadi salah satu hal yang amat sangat diperhatikan oleh banyak kalangan. Bukan hanya baik berpenampilan dengan busana yang dikenakan, namun juga dengan barang yang dibawa pula sangat mempengaruhi penampilan agar terlihat lebih menarik. Dalam kehidupan, orang di Bali tidak lepas dengan upacara-upacaranya, baik itu upacara dewayannya maupun manusiayannya. Dalam melakukan persembahyangan, orang-orang akan menggunakan wadah sebagai tempat buah ataupun bunga sebagai sarana persembahyangannya. Karena itulah, kebun ataupun sokasi memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yang selanjutnya, yakni target pasar. Setelah mengetahui peluang usaha yang dimiliki, maka target pasar yang diinginkan adalah dari segala kalangan, baik pria maupun wanita yang senang menggunakan kebun atau sokasi dalam kesehariannya. Kebun atau sokasi ini memiliki banyak peminat dikarenakan kualitas yang diberikan sangatlah baik dan bahan baku berkualitas. Selain kualitas yang sangat baik, kebun atau sokasi juga memiliki warna dan motif yang beragam. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari 3 sub, yaitu identitas usaha, legalitas usaha, dan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama adalah identitas usaha. Nama usaha itu ialah Kebun Sari Dewata, dan pendirinya adalah saya sendiri, Kadek Dwi Putri Adnyani, serta akun media sosial seperti Facebook dan Instagram, yakni Kebun Sari Dewata. Untuk alamatnya sendiri beralamat di Jalan Dewa Madikaler, Desa Sambangan. Yang selanjutnya ialah legalitas usaha. Untuk saat ini, dikarenakan usaha Kebun Sari Dewata masih berada dalam tahap perkembangan, maka kami belum memiliki legalitas usaha dan surat izin usaha. Apabila usaha kami sudah dirasa cukup berkembang dan cukup besar, maka legalitas usaha dan izin usaha akan segera dibuat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja. Saat ini, usaha Kebun Sari Dewata membutuhkan tenaga kerja sekitar 1 sampai dengan 2 orang. 1 orang sebagai admin untuk media sosial yang akan digunakan dalam melakukan pemasaran, dan 1 orang lainnya akan bertugas untuk mengantar pesanan kepada customer. Apabila nantinya pesanan barang yang diantarkan banyak, maka 2 orang akan saling membantu untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama adalah pasar yang dituju atau target pasar. Target pasar yang diinginkan adalah dari segala kalangan, baik pria maupun wanita yang senang menggunakan kebun atau sokasi dalam kesehariannya.
Kebun atau sokasi ini memiliki banyak peminat karena kualitas yang diberikan sangatlah baik dengan bahan baku berkualitas. Selain kualitas yang baik, kebun atau sokasi juga memiliki warna dan motif yang beragam. Yang selanjutnya adalah teknik pemasaran yang digunakan. Saat ini, hampir semua orang sudah menggunakan internet. Menurut Google, kini 97% orang akan mencari informasi di internet. Internet dan teknologi sudah mengubah perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Mengubah cara belajar, mendapatkan informasi, hingga berbelanja. Maka dari itu, teknik pemasaran secara online menjadi pilihan kami untuk memperluas jaringan. Dengan melakukan pemasaran secara online, melakukan bisnis dan usaha tidak harus menggunakan tempat yang besar, dan usaha kita tidak akan terhalang oleh jarak. Dan selanjutnya yaitu aspek keuangan. Sumber dana awal usaha berasal dari uang pribadi. Dan berikut adalah rincian modal awal usaha dan estimasi keuntungannya. Yang pertama, yakni perincian biaya operasional. Uang pulsa dianggarkan sebesar Rp100.000, uang bensin sebesar Rp100.000, dan untuk gaji karyawan sebesar Rp1.000.000. Dengan jumlah total yakni Rp1.200.000. Dan untuk selanjutnya yaitu daftar harga. Untuk model kebun tersebut ada dua jenis model, yaitu model bulat dan model kotak. Untuk varian diameter dan harganya bisa dilihat di sebelah sini ada model bulat dan untuk model yang kotak. Dan selanjutnya adalah estimasi penjualan dan keuntungan. Untuk estimasi penjualan per hari, dengan model kotak dengan diameter 25 cm, dengan jumlah pesanan yang ini 1, dan kotak dengan diameter 30 cm, dengan jumlah 1, model bulat 22 cm dengan jumlah pesanan 2, dan model bulat 27 cm dengan jumlah pesanan 1. Dan untuk jumlah pemesanan per harinya diestimasikan dengan jumlah 5 buah, dan dengan total harga pokoknya sebesar Rp470.000 dan total harga jualnya sebesar Rp665.000. Dan untuk keuntungan per harinya yakni total harga jual sebesar Rp665.000 dikurangi dengan total harga pokok sebesar Rp470.000, didapatkan hasil sebesar Rp195.000 untuk estimasi penjualan per harinya. Jadi, untuk mendapatkan estimasi penjualan per bulannya, dapat dikalikan total harga jual per harinya sebesar Rp195.000 dikalikan 25 hari kerja, yakni sebesar Rp4.875.000. Setelah mengetahui estimasi keuntungan per bulannya, maka akan dikurangi dengan biaya operasional usaha untuk mendapatkan pendapatan hasil usaha bersihnya. Perhitungannya sebagai berikut. Dengan total estimasi penjualan per bulan sebesar Rp4.875.000 dan dikurangi dengan estimasi biaya operasional sebesar Rp1.200.000, maka akan didapatkan hasil sebesar Rp3.675.000 untuk per bulannya. Apabila waktu mendekati hari raya, maka pemesanan akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Yang selanjutnya adalah analisa SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kebun memiliki banyak pilihan warna, motif, dan ukuran. Yang kedua yaitu bisa dipesan dengan sesuai selera yang diinginkan oleh customer. Yang ketiga bisa dipesan dengan motif, nama sesuai dengan keinginan pemesan. Keempat adalah ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami. Yang terakhir adalah kualitas yang terjamin karena dibuat dengan kulit bambu pilihan. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan pertama dari kebun ini adalah adanya kemungkinan terjadinya salah pemesanan karena kurang telitinya customer dalam memilih ukuran ataupun motif. Yang kedua adalah kurang cepatnya proses produksi dikarenakan rumitnya motif serta dikerjakan dengan tenaga manusia tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya adalah opportunity atau keuntungan. Keuntungan pertama ialah belum banyak orang yang menjual kebun secara online. Yang kedua, ketertarikan yang cukup besar dari orang-orang terhadap kebun. Yang ketiga adalah harga yang disediakan cukup terjangkau. Yang keempat,
menerima pemesanan dalam jumlah besar, dan yang terakhir adalah menyediakan layanan cash on delivery atau bayar di tempat. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman pertama yaitu semakin banyaknya orang yang menjual produk yang sama. Dan ancaman yang kedua adalah ketersediaan bahan baku yang semakin menipis tetapi lama untuk bertumbuh. Demikian pemaparan hasil studi kelayakan bisnis dari usaha Kebun Sari Dewata. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.